Seringkali kita mendengar istilah iklim dan cuaca. Keduanya terdengar mirip, tetapi sebenarnya berbeda. Cuaca adalah kondisi atmosfer di suatu tempat dalam waktu singkat. Misalnya, hari ini Jakarta cerah, atau besok Bandung diperkirakan hujan. Cuaca bisa berubah dari jam ke jam, atau dari hari ke hari. Ini adalah potret sesaat dari langit di atas kita. Kita melihatnya setiap hari saat memutuskan akan membawa payung atau tidak. Cuaca bersifat lokal dan sangat dinamis, dipengaruhi oleh suhu, angin, dan kelembapan saat itu juga. Iklim, di sisi lain, adalah gambaran yang lebih besar dan lebih panjang. Iklim adalah pola cuaca rata-rata di suatu wilayah dalam jangka waktu yang sangat lama. Biasanya, para ilmuwan mengukurnya selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Sebagai contoh, kita tahu bahwa Indonesia memiliki iklim tropis. Artinya secara umum suhu di negara kita hangat dan lembab sepanjang tahun. Iklim adalah ekspektasi jangka panjang, sementara cuaca adalah apa yang kita alami secara nyata hari ini. Jadi iklim adalah cerita panjang, dan cuaca adalah salah satu bab di dalamnya. Namun, hubungan keduanya sangat erat. Perubahan kecil pada pola iklim yang terjadi selama bertahun-tahun akan berdampak besar pada cuaca harian yang kita rasakan. Ketika iklim global menghangat, cuaca ekstrem menjadi lebih sering terjadi. Hujan yang seharusnya turun biasa saja bisa menjadi badai dahsyat. Musim kemarau yang seharusnya wajar bisa menjadi kekeringan yang berkepanjangan. Inilah yang disebut perubahan iklim. Ini bukan sekadar cuaca yang sedikit lebih panas, tetapi perubahan fundamental pada sistem planet kita. Memahami perbedaan ini sangat penting. Ketika kita berbicara tentang perubahan iklim, kita tidak sedang membicarakan satu hari yang panas atau satu badai yang hebat. Kita berbicara tentang pergeseran pola jangka panjang yang membuat kejadian-kejadian ekstrem tersebut menjadi lebih mungkin dan lebih parah. Perubahan iklim berarti mengubah aturan main dari sistem cuaca di seluruh dunia. Ini adalah masalah serius yang memengaruhi semua orang, dimanapun mereka tinggal, karena sistem iklim bumi saling terhubung satu sama lain. Perubahan iklim yang kita saksikan saat ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Salah satu penyebab utamanya adalah pembakaran bahan bakar fosil. Sejak revolusi industri, kita telah membakar batu bara, minyak, dan gas dalam jumlah yang sangat besar. Energi ini kita gunakan untuk menggerakkan pabrik, mobil, dan menghasilkan listrik untuk rumah kita. Proses pembakaran ini melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida ke atmosfer. Gas ini bertindak seperti selimut yang memerangkap panas matahari dan membuat planet kita semakin hangat. Aktivitas lain yang berkontribusi besar adalah deforestasi atau penebangan hutan. Hutan adalah paru-paru dunia. Pohon menyerap karbon dioksida dari udara dan menyimpannya. Ketika hutan ditebang secara besar-besaran, baik untuk pertanian, perkebunan, atau pembangunan, kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida berkurang drastis. Lebih buruk lagi, seringkali hutan dibersihkan dengan cara dibakar. Proses pembakaran ini melepaskan kembali semua karbon yang tersimpan di pohon ke atmosfer, yang semakin mempercepat pemanasan global. Ini adalah pukulan ganda bagi stabilitas iklim planet kita. Industri dan pertanian modern juga meninggalkan jejak karbon yang signifikan. Pabrik-pabrik, terutama yang memproduksi semen, baja, dan bahan kimia, melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah besar. Di sektor pertanian, penggunaan pupuk kimia melepaskan dinitrogen oksida, gas rumah kaca yang sangat kuat. Selain itu, peternakan, terutama sapi, menghasilkan gas metana, yang juga merupakan gas rumah kaca yang kuat. Semua aktivitas ini, jika digabungkan, menciptakan tekanan luar biasa pada sistem iklim bumi yang rapuh. Pada dasarnya, gaya hidup modern kita sangat bergantung pada aktivitas yang merusak iklim. Dari makanan yang kita makan, barang yang kita beli, hingga cara kita bepergian, semuanya memiliki dampak. Kita telah membangun peradaban yang didukung oleh energi yang tidak berkelanjutan. Tanpa disadari, kemajuan yang kita nikmati datang dengan biaya yang sangat mahal bagi kesehatan planet ini. Mengakui peran kita dalam masalah ini adalah langkah pertama yang paling penting untuk mulai mencari jalan keluarnya. Dampak dari aktivitas manusia ini bukan lagi teori, melainkan kenyataan pahit yang kita lihat dan rasakan. Salah satu contoh paling jelas adalah meningkatnya frekuensi dan intensitas gelombang panas di seluruh dunia. Eropa, India, dan Amerika Utara telah mengalami musim panas dengan suhu yang memecahkan rekor, menyebabkan ribuan kematian dan kebakaran hutan yang meluas.
Di Indonesia, kita mungkin tidak merasakannya sebagai gelombang panas yang ekstrem, tetapi suhu rata-rata yang lebih tinggi membuat cuaca terasa lebih gerah dan tidak nyaman dari tahun ke tahun. Di sisi lain, perubahan iklim juga menyebabkan curah hujan yang lebih ekstrem. Udara yang lebih hangat dapat menahan lebih banyak uap air, sehingga ketika hujan turun, volumenya bisa sangat besar dan menyebabkan banjir bandang. Kita melihat contohnya di Indonesia, di mana kota-kota seperti Jakarta dan Semarang semakin sering terendam banjir rob dan banjir kiriman. Di tingkat global, kita menyaksikan banjir dahsyat di Pakistan pada tahun 2022 yang menenggelamkan sepertiga wilayah negara itu. Sebuah bencana yang diperparah oleh perubahan iklim. Selain banjir dan panas, cuaca ekstrem dalam bentuk lain juga menjadi lebih umum. Badai dan siklon tropis menjadi lebih kuat karena mendapatkan energi dari lautan yang lebih hangat. Contohnya adalah topan Haiyan di Filipina atau badai Katrina di Amerika Serikat yang menyebabkan kerusakan masif dan hilangnya nyawa. Kekeringan juga menjadi masalah serius di banyak wilayah, termasuk di beberapa daerah di Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, yang mengancam ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih bagi jutaan orang. Dampak ini saling terkait dan menciptakan efek domino yang berbahaya. Kenaikan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub dan pemuaian air laut yang menghangat mengancam kota-kota pesisir di seluruh dunia, termasuk Jakarta. Perubahan pola cuaca mengganggu pertanian, merusak ekosistem, dan memaksa masyarakat untuk pindah dari rumah mereka. Ini bukan lagi masalah lingkungan semata, tetapi telah menjadi krisis kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan yang mendesak. Meskipun tantangannya besar, harapan belum sepenuhnya hilang. Perubahan bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana yang kita lakukan setiap hari. Salah satu cara paling efektif adalah dengan menghemat energi. Matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Pilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Dengan mengurangi konsumsi listrik, kita secara tidak langsung mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang perlu dibakar di pembangkit listrik. Langkah kecil ini, jika dilakukan oleh jutaan orang, akan memberikan dampak yang signifikan. Cara kita bepergian juga memiliki pengaruh besar. Daripada selalu menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa mencoba beralih ke transportasi publik seperti bus atau kereta. Berjalan kaki atau bersepeda untuk jarak dekat tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga baik untuk kesehatan kita. Jika harus menggunakan kendaraan, pertimbangkan untuk berbagi tumpangan atau beralih ke kendaraan listrik di masa depan. Mengurangi ketergantungan kita pada mobil berbahan bakar bensin adalah kunci untuk mengurangi polusi udara di kota-kota kita. Pola konsumsi kita juga perlu diubah. Prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, recycle, atau kurangi, gunakan kembali, daur ulang sangat relevan. Kurangi membeli barang-barang yang tidak perlu. Gunakan kembali barang-barang seperti tas belanja dan botol minum untuk mengurangi sampah plastik. Pilah sampah di rumah agar bisa didaur ulang dengan benar. Selain itu, mengurangi konsumsi daging dan memperbanyak makan sayur dan buah lokal juga dapat membantu, karena industri peternakan memiliki jejak karbon yang sangat besar. Pada akhirnya, perubahan individu harus didukung oleh kesadaran kolektif dan kebijakan yang kuat. Kita perlu terus belajar dan menyuarakan kepedulian kita tentang isu iklim. Mendorong pemerintah dan perusahaan untuk beralih ke energi terbarukan seperti surya dan angin adalah langkah krusial. Perubahan iklim adalah masalah kita bersama, dan solusinya juga ada di tangan kita bersama. Setiap tindakan, sekecil apapun, adalah bagian dari gerakan besar untuk menjaga rumah kita satu-satunya bumi. Terima kasih sudah menonton, silahkan like, tinggalkan komentar, dan subscribe.